Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam di seluruh dunia, termasuk Palestina, merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah pada Senin 17 Juni 2024. Hari raya ini, yang dikenal juga sebagai Hari Raya Kurban, biasanya diidentikan dengan sholat id di masjid, penyembelihan hewan kurban, serta perayaan yang penuh sukacita. Namun, kondisi di Palestina yang tengah berkonflik dengan Israel membuat perayaan ini jauh berbeda dari biasanya. Warga Palestina mengalami keterbatasan akibat perang besar yang dilancarkan oleh tentara Israel di jalur Gaza. Perang ini merupakan balasan atas serangan Hamas ke pangkalan militer dan pemukiman Israel pada 7 Oktober 2023. 8 bulan setelah perang dimulai, lebih dari 37.000 warga Palestina meninggal dan 85.372 orang terluka. Mereka yang tersisa merayakan Idul Adha dengan kesedihan dan keterbatasan yang sangat memprihatinkan. Sebelum perang, warga Palestina di jalur Gaza merayakan Idul Adha dengan penuh kegembiraan. Mereka mengadakan pesta besar bersama keluarga, berbagi daging kurban dengan mereka yang kurang mampu, serta memberikan pakaian baru dan hadiah untuk anak-anak. Jalan dan gang dihiasi dengan berbagai dekorasi yang meriah. Hewan kurban seperti kambing dan domba disembelih dan dagingnya dibagikan kepada tetangga dan keluarga lainnya. Anak-anak dan remaja akan mengunjungi taman dan tempat bermain untuk bersenang-senang bersama keluarga. Suasana ini mencerminkan kebersamaan dan solidaritas masyarakat Palestina. Namun kini keadaan jauh berbeda. Warga Palestina menjalani Hari Raya Idul Adha dengan makanan kaleng di tenda-tenda pengungsian yang sesak. Hampir tidak ada daging atau ternak di pasar lokal. Mereka juga tidak punya uang untuk membeli makanan atau hadiah. Perayaan yang dulunya penuh dengan keceriaan, kini diwarnai dengan kesedihan dan keterbatasan. قادرين نوفر أي حاجة كنا نوفرها في السنين الماضية. الأولاد انحرموا حتى إن نجيب لهم لبس العيد الجديد. في الوقت هذا اللي مضحي اللي مش مضحي بكون عنده أقل إشي كمية متوفرة من اللحمة إنه يطعم أولاده في الوقت هذا، لكن في العيد هذا الحمد لله ولا حاجة، لا ملابس جديدة ولا حتى لحمة العيد ولا حلويات العيد. لعبة إنك تفرح ابنك فيها زي زمان مش متناولك إنك تجيب له إياها. Pada hari pertama Idul Adha, tentara Israel melakukan serangan ke dua rumah milik keluarga Al-Hatib dan Al-Najjar di kampung pengungsian Al-Bureji, Gaza. Kejadian ini menewaskan sedikitnya 9 orang. Israel juga menyerang wilayah Barat Rafah, melancarkan invasi ke kota paling selatan Palestina, dan menyerang wilayah di seluruh Gaza Tengah.
Serangan-serangan ini membuat semakin banyak orang mengungsi karena takut menghadapi jatuhnya bom dan serangan ke rumah mereka. Warga juga terancam dehidrasi dan kelaparan. الحرب زادت واحنا ما فيش عندنا احتمال. يعني هنا انتم شايفيننا احنا وين مكاننا، بيوتنا راحت، احنا متدمرين نفسيا ماديا، عايشين في خيام. صار اكلنا الوباء، اكلنا الفقر، اكلنا الجوع، ما عندناش اي اساليب ان احنا نفسيا تعبنا ككبار. كيف صغارنا؟ احنا عشاننا وعشان صغارنا لازم توقف. Di kota Han Younis, Palestina, warga berkumpul pada Minggu pagi di dekat masjid yang hancur untuk melaksanakan sholat Idul Adha. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد. Sementara itu, warga di kota Deir el-Balah menggelar sholat di sebuah sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan. Kondisi ini sangat berbeda dengan perayaan sebelumnya, di mana warga bisa melaksanakan sholat Idul Adha dengan tenang. Di sisi lain, pelaksanaan sholat di Masjid Al-Aqsa yang sangat dibatasi. Hanya ada 40.000 orang yang bisa sholat di dalam masjid. Jauh lebih sedikit dibandingkan 100.000 orang yang hadir pada Idul Adha 2023. Hal ini membuat banyak orang terpaksa sholat di luar gerbang. Di Yerusalem, pasukan Israel menindak warga Palestina yang mencoba pergi ke Masjid Al-Aqsa. Pembatasan ketat diberlakukan termasuk adanya upaya menyerang jemaah. Tentara juga mendirikan pos pemeriksaan yang memaksa kendaraan berhenti, menambah penderitaan warga Palestina yang ingin menjalankan ibadah dengan tenang. Selain itu, kantor media pemerintah di Gaza menyatakan pada Sabtu, 15 Juni 2024, bahwa Israel mencegah masuknya hewan kurban ke wilayah tersebut dari semua perbatasan. Hal ini membuat warga Palestina tidak bisa menjalankan ibadah kurban Idul Adha. Salah seorang warga bernama Abdel Sattar Al-Bats menyatakan bahwa dia dan 7 anggota keluarganya belum makan daging sejak perang dimulai.
Di Palestina, 1 kg daging seharga 200 shekel atau sekitar 880.890 rupiah. Seekor domba hidup yang dulu seharga $200 Amerika Serikat kini mencapai $1.300 Amerika Serikat. Harga yang melambung tinggi ini membuat warga semakin kesulitan. Pemilik peternakan sapi di Gaza Selatan, Iyad Al-Bayok, mengatakan bahwa peternakannya kekurangan ternak dan pakan yang parah akibat blokade Israel yang berimbas menaiknya harga. Ini membuat usahanya terpaksa tutup. Beberapa peternakan lokal bahkan diubah menjadi tempat pengungsian. Selain itu, warga Palestina juga kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka harus mengantri panjang hingga 6 hingga 8 jam sehari untuk mendapatkan air dan makanan. Kondisi ini semakin memperburuk situasi kemanusiaan Gaza. اقترب موعد عيد الأضحى، وهذا يعني من الأعياد اللي احنا بنحتفل فيها سنويا. ففي الفترة الحالية المفترض تكون كل المزارع ملأة بالعجول وبالأغنام وبالخراف، ولكن للأسف زي ما انتم شايفين كل المزارع فارغة واللي بقطنها هم النازحين. Sungguh ironi yang mendalam ketika sebuah perayaan yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan dan berkah berubah menjadi momen kesedihan dan perjuangan untuk bertahan hidup. Idul Adha di Palestina tahun ini bukanlah tentang perayaan, melainkan tentang perjuangan dan ketabahan. Mereka merayakan dengan hati yang tabah meskipun di tengah keterbatasan dan ancaman yang terus-menerus. Demikian berita hari ini. Semoga warga Palestina diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi situasi ini. Mari kita semua mendoakan perdamaian dan keamanan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع